Pada video kali ini, kita akan belajar tentang metode ilmiah. Materi ini adalah materi untuk siswa kelas 7. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi, pada materi ini kita akan melihat apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam metode ilmiah dan juga contohnya. Sebelum lebih jauh kita mempelajari materi metode ilmiah, kita perlu tahu dulu apa saja manfaat dari metode ilmiah. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, menemukan jawaban dari rahasia alam. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Dan yang keempat adalah memperoleh kebenaran yang bersifat objektif. Nah, dalam suatu penelitian, maka kita memerlukan yang namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap untuk bertindak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Apa saja contoh dari sikap ilmiah? Yang pertama adalah rasa ingin tahu, kemudian bersifat objektif, jujur, terbuka, tekun, berani, dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Sekarang kita akan membahas tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Tahapan yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi, sebelum kita memulai suatu penelitian, kita harus menemukan suatu masalah terlebih dahulu. Dari masalah itu nanti kita akan mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, apa tujuan dari merumuskan masalah? Tujuannya adalah untuk memperjelas dan membatasi masalah yang akan dipecahkan. Jadi, masalahnya harus spesifik, sehingga cara-cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut juga bisa dengan lebih jelas. Contohnya, apakah sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Setelah kita menentukan rumusan masalah, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin, bisa melalui buku-buku literatur, bertanya kepada yang ahli, atau mengamati sendiri di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kita buat tadi, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Maka, data yang harus kita kumpulkan adalah membaca buku tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau, mengamati tanaman kacang hijau di kebun, kemudian melihat apakah ada perbedaan antara tanaman kacang hijau yang di tempat gelap dan di tempat terang. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menyusun hipotesis. Hasil observasi atau pengumpulan data membuat kita mempunyai dugaan sementara terhadap jawaban permasalahan. Atau dengan kata lain, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Berdasarkan rumusan masalah yang telah tadi kita tentukan, maka kita menyusun hipotesisnya. Misalnya, sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, hipotesis ini harus kita buktikan melalui percobaan atau eksperimen. Langkah keempat yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membuktikan hipotesis yang telah kita buat sebelumnya.
Di dalam eksperimen, kita juga harus menentukan hal-hal yang lain. Misalnya, harus ada variabel penelitian atau faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penelitian. Kemudian, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Cara kerjanya, kemudian data apa saja yang akan kita ambil dalam eksperimen ini. Dan membuat kesimpulan berdasarkan data atau hasil eksperimen. Sebelum memulai penelitian, kita harus menentukan terlebih dahulu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah faktor atau perlakuan yang berpengaruh terhadap hasil percobaan dan memiliki ukuran tertentu. Di sini kita akan membahas 4 jenis variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat sama persis dan terkendali. Variabel ini dibuat seragam agar hasil yang didapat terjamin. Yang kedua adalah variabel bebas, yaitu faktor yang sengaja dibuat bervariasi atau berbeda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Yang ketiga adalah variabel terikat, yaitu faktor yang merupakan hasil dari variabel kontrol dan bebas. Sedangkan yang terakhir adalah variabel pengganggu, yaitu faktor yang menyebabkan respon yang didapatkan berbeda dari harapan. Nah, untuk mempermudah kalian memahami jenis-jenis variabel ini, kita akan menentukan variabel penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah kita buat di awal tadi. Sekarang kita akan mencoba menentukan variabel penelitian dari contoh rumusan masalah yang telah kita buat sebelumnya. Rumusan masalahnya adalah apakah sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Maka dari rumusan masalah ini kita akan menentukan yang pertama adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini harus dibuat sama persis. Nah, di sini yang termasuk variabel kontrol adalah kacang hijaunya. Misalnya, biji kacang hijau memiliki ukuran dan warna yang sama. Kemudian yang kedua, kita menentukan variabel bebas atau variabel yang kita bedakan. Nah, di sini variabel bebasnya adalah sinar matahari, di mana ada tanaman kacang hijau yang kita tempatkan di tempat terang atau terkena sinar matahari dan di tempat gelap yang tidak terkena sinar matahari. Yang ketiga adalah variabel terikat, yaitu hasil yang ingin kita lihat dari variabel kontrol dan variabel bebas. Di sini adalah pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, untuk mengukur pertumbuhan tersebut dapat kita lakukan dengan mengukur tinggi tanaman. Yang keempat adalah variabel pengganggu, yaitu variabel yang dapat mengganggu hasil eksperimen. Misalnya, biji kacang hijau yang kita tanam di tempat gelap ini terserang jamur. Sedangkan biji kacang hijau yang kita tanam di tempat terang ini tidak terkena jamur. Maka tentu hasilnya akan berbeda. Bukan karena variabel bebasnya, tetapi karena ada variabel yang mengganggu. Ini adalah contoh tanaman kacang hijau yang kita tanam di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Tempat yang terang dan tempat yang gelap ini adalah variabel bebas. Sedangkan variabel kontrolnya di sini adalah selain tadi ukuran dan warna biji kacang hijau yang kita tanam di tempat terang dan gelap harus sama, maka yang lain juga harus kita buat sama. Misalnya frekuensi penyiraman, kemudian potnya, media tanamnya, dan lain-lain. Sedangkan untuk variabel terikat di sini adalah kita ingin melihat pengaruh
sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berarti yang akan kita ukur adalah pertumbuhannya. Caranya yaitu dengan mengukur tinggi tanaman kacang hijau baik di tempat terang maupun di tempat gelap. Setelah melakukan eksperimen, maka kita perlu melakukan pengolahan data. Data adalah hasil pengamatan yang didapat dari penelitian atau eksperimen yang dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan skema. Ini adalah contoh pengolahan data dalam bentuk grafik batang. Yang ini adalah contoh pengolahan data dalam bentuk grafik garis. Ini adalah pengolahan data dalam bentuk tabel. Sedangkan yang ini adalah pengolahan data dalam bentuk foto hasil penelitian. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk narasi. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Langkah kelima dalam metode ilmiah adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan harus tetap bersifat objektif. Hasil penelitian dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat bisa sama atau berbeda dengan hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, berdasarkan hasil eksperimen, maka hipotesis bisa diterima atau bisa ditolak. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah menguji kesimpulan dengan eksperimen ulang. Nah, hal ini tentunya untuk memperkuat kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan eksperimen ulang. Setelah kalian memahami materi, langkah-langkah metode ilmiah, maka coba kalian kerjakan contoh soal berikut. Lea mengadakan percobaan perkecambahan biji kacang kedelai. Pot A dan pot B berisi tanah dengan jenis yang sama. Masing-masing ditanami 20 biji kacang kedelai. Berarti pot A ditanami 20 biji kacang kedelai dan pot B juga ditanami 20 biji kacang kedelai. Kemudian pot B diletakkan di tempat yang cukup mendapat cahaya matahari dan pot A diletakkan di tempat yang gelap. Setelah 5 hari diperoleh data yang digambarkan pada grafik berikut ini. Ini adalah grafiknya ya, antara tanaman kacang kedelai yang diletakkan di tempat yang gelap dan yang terkena cahaya. Pertanyaannya adalah, yang bagian A, kalian diminta menentukan variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu berdasarkan data di atas. Yang bagian B, kalian diminta membuat kesimpulan berdasarkan data hasil penelitian dari grafik di samping. Oke, selamat mencoba dan selamat mengerjakan.